In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te interrumpidere Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Kali ini kita bahas tentang agama buku. Siapakah yang agama buku di sini? Mari kita bahas. Katekes ini penting untuk menyadari bagaimana prinsip otoritas dalam Kristen non-Katolik yang mengakunya gereja murni mula-mula dari Hong Kong, tapi terjadi sesuatu yang tidak konsisten. Vamonos! Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Isme dan nasib malang agama buku. Agama buku itu tanda petik ya. Ketika Alkitab dijunjung, tetapi penafsirnya diam-diam jadi paus kecil. Ada satu ironi besar dalam polemik Katolik Protestan. Protestan sering merasa sedang membela Alkitab dari otoritas manusia. Padahal dalam praktiknya, mereka justru menyerahkan Alkitab kepada otoritas manusia yang paling rapuh, penafsir pribadi. Memang harus diakui bahwa banyak Protestan punya argumen mengapa penafsiran pribadi tidak otomatis berujung pada kekacauan atau subjektivitas mutlak. Mereka biasanya menekankan bahwa Roh Kudus menuntun orang percaya dalam memahami Alkitab Suci, dan bahwa komunitas gereja serta konsensus sejarah juga turut menjadi pagar dalam tafsir. Tidak jarang juga mereka menunjuk pada mekanisme konkret seperti sinode, pengakuan iman historis, misalnya pengakuan Augsburg di kalangan Lutheran atau pengakuan iman Westminster pada tradisi Reformed. Juga struktur kepemimpinan gerejawi yang berperan menjaga ortodoksi. Dalam prakteknya, banyak gereja Protestan juga melakukan disiplin doktrin dan mengandalkan diskusi teologis terbuka untuk menyaring ajaran-ajaran menyimpang. Bagi mereka, kebenaran bisa ditemukan melalui diskusi komunitas, doa bersama, dan keterbukaan pada koreksi satu sama lain di bawah tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi begini, mereka menolak tuduhan bahwa semua menjadi relatif dan menilai bahwa priesthood of all believers itu membuka ruang dialog iman yang sehat, bukan sekedar mendorong kebingungan tanpa akhir. Good job. Ya. Nah, biasanya untuk menangkis tuduhan subjektivisme, tokoh-tokoh Protestan seperti John Calvin itu menekankan pentingnya analogia fidei, kesesuaian iman. Maksudnya apa? Menafsirkan bagian Alkitab dengan mempertimbangkan keseluruhan ajaran kitab suci dan konsensus gereja. Ya. Nah, dalam Westminster Confession of Faith juga ditegaskan bahwa kitab suci harus ditafsirkan oleh kitab suci sendiri, dan bahwa persatuan para kudus serta sejarah gereja patristik menjadi penuntun dalam menimbang tafsir. Itu dari Westminster Confession bab 1 ya. Nah, selain itu, Barmen Declaration atau dokumen-dokumen konfesional lainnya, pengakuan Protestan yang banyak rupa-rupanya itu, menegaskan prinsip koreksi bersama, mutual correction dalam tubuh Kristus. Banyak gereja Reformed dan Lutheran juga mewajibkan pendeta dan pengajar tunduk pada pengakuan iman mereka sebagai bentuk hukum rohani yang mengontrol tafsir privat. Jadi, argumen Protestan bukan menolak adanya pagar tafsir, tetapi menempatkan otoritas tertinggi tetap pada kitab suci. Ya, tapi dibaca dalam kerangka komunitas dan sejarah gereja, juga di bawah keyakinan dipimpin Roh Kudus. Nah, mereka menerima kemungkinan perbedaan tafsir, tapi menilai bahwa melalui mekanisme diskusi, konsili lokal, serta rujukan ke pengakuan iman dan sejarah eksegesis, subjektivitas manusia dapat ditekan dan gereja tetap punya pagar ortodoksi tertentu. Ya. Nah, di atas panggung slogannya adalah cukup gagah ya. Scripture alone. Kitab suci saja. Firman Allah saja.
Tidak perlu magisterium, tidak perlu paus, tidak perlu tradisi suci yang hidup. Itu slogan. Tapi begitu pertanyaannya turun dari spanduk ke ruang tafsir, masalahnya langsung muncul. Di sini gas masalahnya muncul. Kalau dua orang Protestan, misalnya Deki dan Kilapong, itu ambil contoh ya. Kalau dua orang Protestan sama-sama membuka Alkitab, sama-sama berdoa, sama-sama mengaku dipimpin Roh Kudus, lalu hasil tafsirnya bertentangan, siapa yang memutuskan? Alkitab-kah? Baik, tetapi Alkitab dalam tafsir siapa? Dan disitulah seluruh bangunan epistemologi Protestan mulai berderit seperti kursi plastik tua dipakai rapat sinode 3 hari. Perbedaan Katolik dan Protestan bukan sekedar beda tafsir atas ayat tertentu, bukan. Ya. Bedanya pada paradigma otoritas, model otoritas. Katolik mengakui bahwa Kristus meninggalkan gereja bukan hanya dengan teks suci, tetapi juga dengan otoritas mengajar yang hidup. Protestan menerima teks suci, tapi menolak otoritas hidup yang bisa memberi klarifikasi definitif atas teks itu. Ya. Akibatnya, mereka punya kitab suci, tetapi tidak punya pengadilan terakhir yang bisa mengikat tafsir secara infalibel. Ya. Mari kita lihat pelan-pelan. Yang pertama, masalah Protestan itu bukan kurang hormat kepada Alkitab, bukan kurang cinta kepada Alkitab, tetapi salah menempatkan Alkitab. Kalian salah menempatkan Alkitab. Mari kita adil dulu. Katolik tidak menuduh Protestan membenci Alkitab. Tuduhan itu terlalu murah. Banyak Protestan sungguh-sungguh mencintai kitab suci, menghafalnya, mengutipnya, dan membangun hidup rohani di sekitar ayat-ayat itu. Masalahnya bukan cinta kepada Alkitab. Masalahnya ialah struktur otoritas yang dibangun di sekitar Alkitab. Protestan biasanya berkata, kitab suci adalah otoritas tertinggi. Katolik menjawab, amin, kitab suci adalah firman Allah. Tapi pertanyaan berikutnya tidak bisa dihindari. Siapa yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci secara mengikat ketika terjadi sengketa doktrinal? Di titik ini, Protestan biasanya mulai mundur ke kabut. Kitab suci menafsirkan kitab suci. Kedengarannya bagus, saleh, tetapi secara logis belum menjawab apa-apa. Karena kitab suci tidak berbicara sebagai pribadi yang bisa menjawab pertanyaan lanjutan. Ya, kitab suci tidak datang ke meja debat dan berkata, Calvin salah di sini, Luther kurang lengkap di sana, Zwingli keliru soal Ekaristi, dan denominasi modern ini sudah terlalu jauh. Kitab suci tidak bisa buat seperti itu. Kitab suci adalah teks ilahi, tetapi teks setinggi apapun martabatnya tidak menjawab pertanyaan klarifikasi seperti seorang pribadi. Ya. Dan inilah perbedaan ontologis sederhana tapi fatal. Buku tidak sama dengan pribadi. Buku tidak sama dengan orang pribadi, begitu maksudnya. Buku itu tetap benda mati. Buku bisa memuat kebenaran, tetapi ketika pembacanya bertengkar soal makna buku itu, buku tersebut tidak bisa mengangkat tangan dan menyelesaikan sengketa. Yang berbicara selalu penafsir. Dalam dunia Protestan, penafsir itu tidak pernah infalibel. Selesai. Tidak pernah tahu. Jadi, setelah semua slogan saleh selesai dikibarkan, pertanyaan dinginnya tetap sama. Kalau semua penafsir bisa salah, mengapa tafsir Anda harus mengikat saya? Sampai di sini, kita bubar sudah ya. Coba tanya pendeta MIM, kalau semua penafsir bisa salah, kenapa memaksakan penafsiran kamu untuk Katolik? Ya. Kalau semua penafsir bisa salah, karena tidak infalibel, kenapa kamu memaksakan tafsir Anda untuk Allegro? Jawab. Kenapa? Yang kedua, akal boleh mengantar kita ke otoritas, tetapi tidak boleh menggantikan otoritas. Ya, ingat, studi sampai S25 Ultra itu mengantar kita untuk otoritas, tapi tidak boleh menggantikan otoritas.
Nah, salah satu serangan Protestan terhadap Katolik berbunyi seperti ini. Orang Katolik juga memakai penilaian pribadi untuk memilih gereja Katolik. Jadi, Katolik sama saja dengan Protestan. Kalian juga memakai akal pribadi. Itu namanya argumen tu kokwe. Kalian juga begitu. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Memang terdengar cerdas, tapi setelah diperiksa, argumen ini lebih mirip pisau tumpul yang dipakai untuk membuka kaleng dogma. Macam mereka buka-buka kaleng dogma ini, Katolik itu. Benar. Katolik memakai akal untuk sampai pada pengakuan bahwa Kristus mendirikan gereja, bahwa gereja itu memiliki otoritas mengajar, dan bahwa magisterium bukan sekedar kantor administrasi rohani. Tetapi memakai akal untuk menemukan otoritas tidak sama dengan memakai akal untuk menggantikan otoritas. Banyak pendeta yang berteriak-teriak kepada Katolik itu karena apa? Mereka mengandalkan akal mereka sendiri, menggantikan otoritas. Nah, contoh sederhana ya, seseorang memakai akalnya untuk mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi setelah dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia tidak lagi berdiri di atas Yesus sebagai hakim. Dia tunduk kepada Yesus. Akalnya tetap bekerja, tetapi fungsinya berubah. Bukan untuk mengadili Yesus, melainkan untuk memahami Yesus. Begitu juga dengan gereja Katolik. Orang Katolik memakai akal untuk mengenali otoritas gereja, tetapi setelah otoritas itu dikenali, akal tidak lagi menjadi mahkamah tertinggi yang menghakimi dogma. Akal menjadi pelayan iman, bukan raja kecil di atas wahyu. Ya, inilah yang gagal dipahami dalam kritik Protestan. Mereka menyamakan dua tahap yang berbeda, tahap pencarian otoritas dan tahap ketaatan terhadap otoritas. Ya, akal memang seperti obor di malam hari. Dia menuntun kita menemukan rumah, tetapi setelah masuk rumah, jangan membakar rumah itu dengan obor yang sama. Paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan paham ya. Yang ketiga, kita mengandaikan bahwa kalau sekarang Yesus hadir langsung di antara kita, tidak akan ada yang bisa debat lawan dia kan? Tidak akan ada yang debat lawan dia karena tahu memang itu Yesus. Dia mengajar kan? Kita pasti ikut saja. Coba bayangkan. Coba mari kita pakai eksperimen, thought eksperimen istilahnya, eksperimen pikiran. Andaikan Yesus sendiri hadir secara fisik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis kita, misalnya apakah Maria tetap perawan? Nah, coba. Dia langsung hadir lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis kita. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Misalnya, ya ini kita tidak usah pakai Maria tetap perawan karena itu kontroversial. Misalnya kita bertanya kepada Yesus tentang pembenaran, justification. Apakah dibenarkan hanya oleh iman dalam arti forensik? Apakah rahmat hanya diperhitungkan atau sungguh dicurahkan? Apakah manusia bekerja sama dengan rahmat? Apakah keselamatan bisa hilang? Apakah Ekaristi sungguh tubuh dan darah Kristus atau hanya simbol? Kalau Yesus menjawab dan jawabannya jelas, siapa yang masih berani berkata, Tuhan, tafsiranmu kurang sesuai dengan konteks Paulus menurut sekolah reformat abad ke-16. Tidak ada kan? Tidak ada yang berani bilang begitu. Tafsir kamu tidak sesuai dengan ini. Tafsir reformat. Bagaimana Yesus? Bahkan teolog paling garang pun akan berubah menjadi anak sekolah minggu yang sopan. Di hadapan Yesus kan? Ya. Teolog yang tahu diri, yang paling garang sekalipun, dia akan berubah menjadi anak sekolah minggu yang sopan di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena setelah otoritas ilahi dikenali, debat berhenti. Setelah otoritas ilahi dikenali, debat berhenti. Yang tersisa adalah klarifikasi. Kita boleh bertanya, Tuhan, maksudmu bagaimana? Tetapi kita tidak boleh berkata, Tuhan, saya kurang setuju dengan posisi kamu. Tuhan, saya tidak setuju dengan posisi kamu. Bukan seperti itu. Maksud Tuhan apa? Maksud pasti jelas. Bukan, itu bertentangan. Tafsiran saya begini, tidak bisa. Nah, dalam paradigma Katolik, Kristus memang tidak hadir lagi secara fisik.
seperti di Galilea. Tetapi dia tidak meninggalkan gereja sebagai yatim piatu epistemologis. Tidak punya cara untuk mencapai pengetahuan yang benar. Dia mendirikan gereja, mengutus Roh Kudus, dan menetapkan otoritas mengajar yang hidup. Karena itu, gereja bukan sekedar museum ayat, tetapi tubuh hidup yang bisa mengajar, menafsir, membedakan, dan mengikat. Nah, disinilah magisterium berdiri, bukan sebagai saingan Kristus, tetapi sebagai instrumen Kristus. Nah, Protestan sering berkata, kami tunduk kepada Kristus, bukan kepada gereja. Ini terdengar saleh, sangat-sangat saleh, tetapi sering menyembunyikan masalah. Kristus yang mana? Kristus menurut Luther, Kristus menurut Calvin, Kristus menurut Zwingli, Kristus menurut denom lokal, Kristus menurut channel YouTube apologetika mingguan. Tanpa otoritas hidup, tunduk kepada Kristus itu mudah berubah menjadi tunduk kepada Kristus sebagaimana saya tafsirkan. Dan di situ tanpa sadar Kristus diganti oleh cermin. Ya, jadi kau sendiri yang perintah diri sendiri seolah-olah itu Kristus yang suruh. Protestan ini menolak paus, lalu melahirkan banyak paus kecil. Di Indonesia misalnya ada Paus Deki, Paus MYM, Paus Erastus. Sekarang mungkin mau suksesi ke Paus Kilapong. Ya. Ini bagian yang perlu dikatakan tanpa skincare dan bedak, tanpa make up. Protestan menolak paus karena dianggap manusia tidak boleh memiliki otoritas final atas tafsir iman. Tetapi begitu paus ditolak, yang muncul bukan kebebasan murni di bawah Alkitab. Yang muncul adalah ribuan otoritas mini. Pendeta, sinode, pengakuan iman, profesor teologi, pendiri denominasi, lembaga misi, komite doktrin, apalagi LAI, dan akhirnya individu pembaca Alkitab. Nah, untuk menjaga ketertiban dan kesatuan doktrin, banyak gereja Protestan membangun struktur dan mekanisme tertentu sesuai tradisi masing-masing. Misalnya, gereja Lutheran dan Reformed sering mengandalkan sinode atau majelis gerejawi untuk memutuskan soal ajaran dan tata gereja. Nah, beberapa denominasi seperti Anglikan, gereja Anglikan itu punya hierarki yang jelas dengan uskup dan dewan nasional. Sementara itu ada kelompok baptis dan banyak gereja independen menekankan otonomi gereja lokal, di mana keputusan teologis diambil oleh masing-masing jemaat. Banyak gereja Protestan juga menyusun pengakuan iman atau dokumen pengajaran sebagai pedoman bersama. Nah, upaya-upaya inilah yang menjadi tembok penahan agar tiap penafsir tidak bergerak terlalu bebas. Tetapi hasil akhirnya tetap beragam. Dalam keterbatasan manusia dan tanpa otoritas infalibel, pluralitas tafsir dan potensi pecah kongsi hampir tidak dapat terhindarkan. Sudah berapa denom sekarang ya? Bahkan Tuhan juga sudah tidak tahu berapa jumlah denom Protestan. Contoh-contoh nyata perpecahan denominasi itu mudah ditemukan. Relasi Anglikan Metodis, di mana Metodisme muncul dari gerakan kebangunan rohani yang memisahkan diri dari Anglikanisme. Kemudian pecahnya Lutheran dan Reformed abad ke-16 pada akibat perbedaan tajam misalnya soal Ekaristi. Baptis yang awalnya berangkat dari gereja Puritan Inggris sekarang menjadi ratusan subdenominasi. Ya, sampai perpecahan antara Presbyterian dan Kongregasionalis di Amerika. Bahkan gereja Advent dan Pentakosta yang masing-masing pecah dari tradisi yang lebih tua. Ya, setiap cabang ini tumbuh dari upaya menafsirkan kitab suci tanpa otoritas tertinggi yang mengikat secara infalibel. Tapi memang harus diakui juga bahwa di tengah realitas perpecahan ini ada upaya ekumenis yang terus berjalan, baik di antara berbagai denom Protestan maupun antara Protestan dan Katolik. Nah, ada WCC, World Council of Churches, Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu. Dia ada dialog Lutheran Katolik, ada Anglican Roman Catholic International Commission, ARCIC, dan sejumlah inisiatif lain itu menjadi bukti bahwa keinginan sebagian umat Kristen
untuk mencari titik temu doktrinal dan kesatuan kembali. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, dokumen bersama mengenai doktrin pembenaran ada Joint Declaration itu antara Lutheran dan Katolik. Juga ada dialog teologis tentang ekaristi, itu memperlihatkan usaha menuju persatuan masih hidup. Ya. Sekalipun belum mengatasi semua perbedaan mendasar. Tantangan tetap besar, tetapi keinginan mencari kehendak Kristus agar mereka semua menjadi satu, ut unum sin, itu tetap menjadi harapan bersama di dalam hati banyak orang Kristen. Ya, orang Kristen ini memang keren. Kita orang Kristen, apalagi orang Kristen yang asli kayak Katolik. Roma ditolak, tetapi Wittenberg, Jenewa, Zurich, Westminster, Nashville naik tahta kecil-kecilan. Paus satu dianggap berbahaya, maka dibuatlah ribuan paus kecil tanpa tiara, tanpa suksesi apostolik, tanpa klaim infalibilitas, tetapi dengan keyakinan batin yang sering lebih keras daripada dekrit konsili. Lucunya, ketika Katolik berkata, kami punya magisterium yang dapat mengajar secara definitif, Protestan menuduh itu otoritarian. Tapi ketika Sinode Protestan mengeluarkan pengakuan iman, disiplin jemaat, atau batas ortodoksi, mereka menyebutnya kesetiaan pada kitab suci. Jadi kalau Roma bicara, tirani. Kalau Denom sendiri bicara, ketertiban gerejawi. Kalau Paus mengajar, tradisi manusia. Kalau Calvin mengajar, teologi sistematika. Kalau Gereja Katolik mendefinisikan dogma, tambahan pada Injil. Kalau Westminster menyusun pengakuan iman, kejernihan doktrinal. Itu bukan prinsip. Ini selera rumah tangga, standar janda kali. Ya, selera rumah tangga yang diberi jubah teologi. Kemudian, saudara-saudara, buku sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan lanjutan. Buku sama sekali tidak pernah bisa menjawab pertanyaan lanjutan. Salah satu tesis paling kuat sebagai dalam katekesi kita ini untuk ditegaskan sekali lagi adalah perbedaan antara teks dan pribadi. Ya, teks dan pribadi. Kitab suci adalah firman Allah yang tertulis. Katolik mengakuinya sebelum Protestan ada. Tidak ada masalah di situ. Tetapi ketika muncul pertanyaan lanjutan, teks tidak dapat menjawab dengan cara personal. Berhenti di situ. Contoh, doktrin justification. Paulus berkata, manusia dibenarkan oleh iman. Yakobus berkata, manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman. Protestan biasanya mengharmoniskan dua ayat ini dengan menyatakan bahwa Yakobus bukan membantah Paulus, tetapi memperjelas jenis iman yang menyelamatkan. Iman sejati harus menghasilkan perbuatan. Jadi, menurut pendekatan Protestan, Paulus bicara tentang pembenaran di hadapan Allah melalui iman, sedangkan Yakobus menekankan pembenaran di hadapan manusia yang terlihat dari buah perbuatan. Sementara itu, Katolik membaca dua ayat ini sebagai menunjuk pada satu proses yang sama. Manusia dibenarkan bukan hanya saat pertama kali percaya, tetapi juga sepanjang hidup melalui kerjasama dengan rahmat Allah yang membuahkan perbuatan baik. Iman dan perbuatan saling melengkapi, sehingga pembenaran dalam perspektif Katolik bersifat transformatif, bukan forensik. Sekedar forensik. Ya. Nah, dalam hal otoritas penafsiran, Katolik menegaskan bahwa pengadilan akhir ada pada gereja, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Kristus bersabda kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Kemudian ada 1 Timotius bab 3 ayat 15. Itu menyebut gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat-ayat inilah yang menjadi dasar bagi klaim Katolik mengenai otoritas mengikat magisterium dalam menafsirkan kitab suci secara pasti. Tapi di sisi lain, Protestan biasanya menafsirkan teks Petrus berbeda.
Mereka melihat ucapan Kristus di Matius 16, 18, 19 bukan sebagai penetapan Petrus dan penerusnya sebagai otoritas infalibel, melainkan sebagai pengakuan atas iman Petrus yang mewakili seluruh gereja atau pengakuan iman Kristen. Nah, banyak Protestan berpendapat bahwa batu karang yang dimaksud adalah pengakuan iman akan Kristus, bukan pribadi Petrus sendiri. Ya. Sementara soal kunci kerajaan surga, ini dipahami sebagai pemberian wewenang kepada semua murid untuk memberitakan Injil dan mengampuni dosa dalam nama Kristus. Ya. Bukan sebagai hak istimewa hierarkis yang hanya dimiliki Petrus. Jadi, demikian juga pada 1 Timotius bab 3 ayat 15, itu dibaca sebagai penegasan pentingnya komunitas iman, tetapi tidak dengan arti infalibilitas suatu lembaga tertentu. Nah, dengan mengakui keberagaman tafsir ini, muncul pertanyaan. Artinya bahwa kita mengakui bahwa ini ada beragam tafsir. Pertanyaan sekarang, siapa yang berwenang mengatakan harmonisasi atau tafsir mana yang benar? Di saat ada perbedaan begini, siapa yang bilang ini benar, ini salah? Siapa? Protestan menjawab Alkitab. Oke. Tetapi Alkitab dalam tafsir siapa dulu? Kalau jawabannya tafsir yang paling sesuai konteks, siapa yang menentukan konteks yang benar lagi? Kalau jawabannya tafsir yang paling setia pada seluruh kitab suci, siapa yang menentukan kesetiaan itu? Kalau jawabannya gereja lokal atau sinode, apakah sinode itu bisa salah? Kalau bisa salah, kenapa dia mengikat? Kalau tidak bisa salah, selamat datang di konsep infalibilitas. Hanya saja versi darurat, tidak resmi dan malu-malu. Disinilah sebenarnya Protestan terjebak. Ya. Untuk menjelaskan kitab suci, mereka membutuhkan penafsir. Tetapi penafsir mereka tidak memiliki otoritas infalibel. Maka semua jawaban doktrinal tetap provisional. Artinya begitu saja. Tidak final. Bisa diperdebatkan lagi, bisa direvisi lagi, bisa dipecah lagi menjadi denominasi baru. Jadi Tuhannya Protestan belum selesai, masih diperdebatkan. Hasilnya, sejarah Protestan bukan sejarah kesatuan doktrinal, tetapi sejarah percabangan tafsir. Percabangan tafsir. Reformed sendiri, itu alirannya ada macam-macam. Lutheran sendiri, itu sudah dalam dirinya sendiri sudah macam-macam. Bayangkan, coba kamu bayangkan, Alkitab itu ada berapa ribu ayat itu. Pakai rumus matematika yang namanya apa itu, selalu varian itu kah? Variabel kah apa itu? Dapat berapa kalau kita variasi 3.000-an lebih itu? Pohon reformasi tidak tumbuh sebagai satu batang kokoh, dia tumbuh seperti semak-semak belukar. Banyak cabang, banyak duri, dan masing-masing mengaku paling dekat dengan akar. Semak, semak-semak. Itu kalau di timur itu sufmuti namanya. Itu cepat, liar sekali menjalar sampai bikin rusak kebun-kebun, itu namanya sufmuti. Jadi pohon reformasi itu seperti sufmuti itu. Sebelum sufmuti itu ada humusu. Humus itu kalau dia mulai dulu, sekarang sudah hilang karena mungkin kan disemprot ya. Sering disemprot akhirnya pakai gamal itu. Dulu alang-alang itu kalau dia sudah muncul satu apa di kebun, itu tanda beberapa saat kemudian tuan kebun akan pindah sudah, karena itu sudah ambil alih oleh lalang itu. Ya. Menarik ya, pohon reformasi. Dia tidak tumbuh sebagai batang yang kokoh, pohon yang kokoh, tapi seperti semak-semak. Banyak cabang, banyak duri. Ya, duri ini gesek di sana, gesek di sini. Yang mau minta debat di sana, debat di sini. Lalu masing-masing mengaku paling dekat dengan akar. Nah, kemudian mari kita lihat, sola scriptura tidak menghapus tradisi. Dia hanya mengganti tradisi Katolik dengan tradisi denominasi. Itu diakui sendiri setelah dibongkar dalam perdebatan Romo Cafe dengan Mel Atto kan.
Tidak ada orang Kristen yang benar-benar membaca kitab suci dalam ruang kosong. Semua membaca dalam tradisi tertentu. Protestan sering berkata, kami tidak mengikuti tradisi suci, kami hanya mengikuti Alkitab. Tetapi itu mitos. Mereka tetap punya tradisi Lutheran, tradisi Reformed, tradisi Baptis, tradisi Metodis, tradisi Pentekostal, tradisi Advent, tradisi Injili, tradisi Karismatik, dan seterusnya. Kita mau hitung sampai kapan? Tadi ini sudah berapa? 8 kali dari 1000. Mereka punya kamus istilah, kerangka tafsir, daftar ayat favorit, tokoh panutan, sejarah polemik, dan insting doktrinal masing-masing. Bedanya, ini yang bedanya, Katolik mengakui tradisi suci sebagai bagian dari transmisi iman apostolik. Protestan sering berpura-pura tidak punya tradisi, padahal tradisinya bekerja keras di balik layar. Jadi begitu buka mikrofon dengan kamera, mereka bilang, kami hanya percaya Alkitab, sola scriptura. Tapi ada satu gerobak tunggu di belakang, bagasi besar. Ya, itu seperti orang bilang, saya tidak pakai kacamata. Padahal seluruh dunia yang dia lihat sudah dibentuk oleh lensa yang ada di depan kacamatanya. Jadi masalahnya bukan Katolik punya tradisi dan Protestan tidak punya tradisi. Ya kan? Pasti setuju kan? Ya. Masalahnya adalah tradisi mana yang punya otoritas apostolik. Ya kan? Nah, nanti kita bahas lagi suksesi apostolik. Katolik menjawab bahwa tradisi suci dalam gereja yang memiliki suksesi apostolik dan magisterium. Protestan menjawab, tradisi saya sejauh sesuai dengan Alkitab. Lalu kembali lagi, sesuai menurut siapa? Dan roda itu berputar lagi, roda hamster apa ya? Roda pedati, putar ulang terus untuk bajak sawah Protestan. Tanpa magisterium, saudara-saudara, dogma menjadi opini kuat yang menunggu dibantah. Jadi Protestan itu tidak ada dogma, yang ada hanya opini yang kemudian ditawarkan. Mari kita debat. Kenapa? Itu dari sini kita bisa paham kan kenapa pendeta-pendeta atau teolog-teolog Protestan itu lebih senang berdebat. Karena dia sudah punya opini, dia mau menguji opininya saja. Begitu. Sudah, kalau kalah ya sudah kalah. Tapi ada debat, kami yang tidak punya otoritas. Di semacam itu tes, kertas lakmus. Orang Katolik bilang, sudah bidatkan, lu mau datang buat apa di tes lagi? Sama, saya mau anak tema ulang, begitu. Gitu. Jadi mereka akan begitu. Setiap kemungkinannya, coba nanti kamu verifikasi sendiri. Kemungkinan setiap tamatan dokter STT itu harus wajib membuat satu doktrin baru. Bahaya ini. Kamu pakai itu Alkitab sebagai proyek untuk dapat sesuatu kah? Dapat apa kamu? Pakai bukunya Katolik untuk dibikin proyek untuk dapat apa? Sebenarnya apa yang kamu cari sih? Keselamatannya ujung-ujungnya kamu akan dibawa masuk ke gereja Katolik juga. Mau kemana? Terus putar-putar di situ tidak mau masuk. Memang sudah. Ya, nanti kamu akan setengah mati di api penyucian. Seseorang bilang. Novelty ya. Mereka harus novelty-nya harus bikin doktrin baru. Bahaya ini. Ya, tanpa magisterium, dogma menjadi opini kuat yang menunggu dibantah. Perhatikan gaya bantah-bantah antara Deki dan Kilapong mereka, atau seperti dengan Edis TV. Itu kan hanya, saya sudah dokter, jadi saya sudah berhak untuk mengatakan bahwa itu bidat. Dalam Protestan, apa status dogma? Coba ada Protestan yang bisa jelaskan, apa status dogma di Protestan? Kok tiap hari baku gigit terus hanya karena dogma. Baku naik terus. Kilapong dan Dekinggalas tidak selesai. Ya. Mereka punya doktrin, mereka punya pengakuan iman, mereka punya konsensus denominasi, tetapi secara prinsip semuanya bisa direvisi. Secara prinsip semua bisa direvisi. Semua bisa dibuka kembali, semua bisa diperdebatkan ulang atas nama kembali ke kitab suci. Maka dalam Protestan tidak ada dogma dalam arti penuh. Tidak ada dogma. Yang ada adalah opini teologis yang sangat dihormati oleh komunitas tertentu sampai ada komunitas lain yang membantahnya dengan ayat yang sama. Ya, itu masih rendahan, masih di bawah.
Gereja Katolik punya juga opini teologis. Opini teologis itu dibiarkan ada saja. Magisterium berhak melihat opini teologis ini, kalau ada yang opini teologis yang sesuai dengan tradisi, itu bisa jadi doktrin. Tapi Protestan punya akan tetap jadi opini teologis. Tidak ada dogma di Protestan. Yang dogma-dogma itu mereka ambil dari Katolik. Iya kan? Tidak ada dogma di Protestan. Apa yang mereka sebut sebagai dogma, yang Trinitas, keperawanan Maria, atau ketuhanan Yesus, itu kan dari Katolik. Coba misalnya kali lalu mereka membahas tentang Chalcedon. Chalcedon itu kan dogmanya Katolik, bukan Protestan. Protestan tidak ada dogma kan? Protestan hanya ada opini teologis kan? Yang kemudian hanya menunggu suatu ketika dibatalkan oleh misalnya Edis TV. Begitu kan? Jadi begitu Deking Garas dibatalkan oleh Edis TV, semua beralih ke Edis TV lagi. Bagus. Jadi Kristen begitu kok. Makanya saya bilang apa? Protestantisme itu perusak kekristenan. Ya. Jadi dalam Protestan tidak ada dogma dalam arti penuh. Yang ada adalah opini teologis yang sangat dihormati oleh komunitas tertentu, sampai ada komunitas lain yang membantahnya dengan ayat yang sama. Hari ini jelas menurut Alkitab. Besok muncul denominasi baru yang berkata justru Alkitab jelas mengatakan sebaliknya. Dan keduanya sama-sama membawa Alkitab, sama-sama berdoa, sama-sama yakin Roh Kudus memimpin. Kalau begitu, apa pembeda akhirnya? Biasanya pembedanya adalah siapa yang lebih fasih, siapa lebih banyak kutip bahasa Yunani, siapa lebih populer di YouTube, siapa lebih tua denominasinya, siapa lebih cocok dengan selera jemaat. Itu bukan kepastian apostolik, itu pasar tafsir namanya. Benar-benar itu pasar. Ya kan? Jadi perhatikan gaya mereka ketika menyerang dogma Katolik. Gaya yang seperti apa? Bukan tenang lalu membahas substansi. Yang mereka lakukan apa? Panggung hiburan. Menghibur orang Protestan di situ, yang nonton di situ. Dengan cara menjelek-jelekan orang-orang Katolik. Bodoh, tidak belajar, kamu kumis kemomos. Hanya begitu saya. Jadi pembeda terakhir, jadi mereka hanya punya opini teologis, jadi ujung-ujungnya yang menjadi penentu kebenaran versi Protestan itu siapa lebih fasih, siapa lebih jago putar-putar silat lidah, siapa lebih banyak kutip bahasa Yunani, siapa lebih banyak kutip ahli apalah tertentu begitu, siapa PowerPoint-nya lebih rapi, siapa lebih banyak penontonnya di YouTube, siapa lebih tua denominasi. Ini juga kadang menentukan. Yang lebih tua denomnya bisa mempengaruhi juga. Dan siapa yang lebih cocok dengan selera jemaat. Dan itu memang pasar tafsir. Katolik tidak menyembah magisterium. Katolik memahami cara Kristus mengajar gerejanya. Bagaimana caranya Kristus mengajar gereja? Dia sama sekali tidak menyediakan buku teks untuk dibaca dan ditafsir. Tidak pernah. Itu buatan gereja. Ya. Jadi kritik memang diperlukan, tetapi mari kita jangan sampai karikatural ya. Jadi harus kita tegaskan. Katolik tidak menyembah magisterium. Katolik tidak menempatkan paus di atas Kristus. Katolik tidak berkata bahwa gereja menciptakan wahyu baru sesuka hati. Yang dikatakan Katolik adalah ini. Kristus mendirikan gereja yang kelihatan, apostolik, sakramental, dan yang mengajar. Ya, gereja itu bukan klub baca Alkitab yang diperbesar. Gereja adalah tubuh Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Karena itu, magisterium bukan tambahan asing di luar Injil. Magisterium adalah konsekuensi dari inkarnasi. Allah yang masuk ke dalam sejarah juga mendirikan komunitas historis. Kristus yang memilih para rasul juga memberi mereka mandat mengajar. Iman Kristen tidak dijatuhkan dari langit sebagai PDF suci, lalu manusia dibiarkan membentuk grup diskusi masing-masing. Kamu grup diskusi Reformed kah? Oh, kami Pentecostal Oneness. Kekristenan bukan sekedar agama buku.
Kekristenan adalah agama sabda yang menjadi daging lalu mendirikan gereja yang hidup. Kekristenan itu tahu bahwa manusia butuh teks, tetapi juga butuh otoritas penafsir. Yesus maksudnya. Wahyu perlu ditulis, tetapi juga perlu dijaga. Doktrin berkembang, tetapi tidak boleh liar. Akal penting, tetapi akal bukan paus. Akal budi bukan paus. Ya. Jadi, supaya jangan sekedar berhenti pada teori saja, ini contoh pendekatan praktis untuk orang Katolik yang mau mengaplikasikannya dalam dialog. Misalnya bisa pakai pendekatan, ya nanti kamu variasikan dengan gaya masing-masing lah. Kalau berhadapan dengan teman non-Katolik yang mempertanyakan iman, boleh saya tanya, kalau kita sama-sama cinta Alkitab, bagaimana caranya kita memastikan bahwa tafsir kita bukan sekedar hasil opini pribadi? Menurut Anda, siapa yang bisa menengahi, menjadi wasit saat dua orang Kristen berbeda tafsir soal ajaran penting? Siapa yang jadi wasit? Ya. Atau pendekatan lain tanyakan seperti ini. Saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan, tapi saya juga melihat dalam sejarah banyak orang baca Alkitab lalu membentuk kesimpulan yang saling bertentangan baku naik. Bagaimana menurut Anda Tuhan mengatur supaya kebenaran tetap terjaga di tengah perbedaan penafsiran seperti ini? Bagaimana caranya? Jadi ya, selain itu tanyakan, kira-kira dia mau menjelaskan seperti apa. Ya. Jadi selain diskusi percakapan, bisa juga ilustrasikan pengalaman nyata di gereja atau ya apa, bagaimana soal terjadinya penafsiran, beda tafsir, beda aliran sedikit. Kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Itu kan gereja Kristen juga. Oh tidak, kami berjemaat di sana, bukan di sini. Di situ Kristus tidak ada ya. Oke lah. Dan banyak-banyak hal lainnya. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau melalui ya contoh kasus-kasus konkret itu bisa apa, bukan sekedar teorinya saja, tapi menunjukkan bahwa kenyataan itu ada. Kita tidak meninju angin ya. Kita benar-benar menunjuk sesuatu yang nyata-nyata kita lihat sehari-hari. Di Kupang ini gereja terlalu banyak, tapi itu hanya baku hadap begini, baku naik saja. Ya. Gereja ini langsung berhadapan di sini, tapi beda sekali. Katanya mereka tidak satu. Ya. Jadi orang Protestan itu mereka sering mengira Katolik merendahkan Alkitab. Padahal Katolik justru menyelamatkan Alkitab dari nasib tragis. Apa nasib tragis itu? Alkitab dijadikan kitab suci yang dipakai oleh ribuan penafsir untuk saling meniadakan. Dipakai oleh ribuan penafsir untuk saling meniadakan. Ya. Jadi masalah terakhirnya adalah siapa yang bisa mengikat hati nurani? Siapa yang bisa mengikat hati nurani soal ajaran iman ini? Ya, pertanyaan terakhir, the final question. Siapa yang bisa mengikat hati nurani orang Kristen dalam perkara iman? Kalau jawabannya kitab suci, Katolik setuju. Tetapi kitab suci yang ditafsirkan bagaimana, oleh siapa, dan dengan otoritas apa? Itu masalahnya, bro. Kalau jawabannya oleh setiap orang percaya yang dipimpin Roh Kudus, kenapa orang-orang percaya yang sama-sama mengaku dipimpin Roh Kudus menghasilkan doktrin yang saling bertentangan? Contohnya Erastus dan Dekingadas. Itu sama-sama dipimpin Roh Kudus, sama-sama baca Alkitab, sama-sama mengaku Kristen. Terus, kalau jawabannya oleh gereja, ya gereja yang mana? Kalau jawabannya gereja yang setia kepada Alkitab, kembali lagi, setia menurut tafsir siapa? Inilah, tahu kan kata labirin? Labirin itu kita masuk dan putar, tidak ada jalan keluar lagi. Ya, labirin Protestan ini. Setiap pintu dalam labirin Protestan ini bertuliskan Alkitab. Tetapi di balik setiap pintu itu duduk seorang penafsir di situ. Tangkap kau di situ, putar-putar keliling. Semua tulis Alkitab. Jadi kita cari Alkitab di mana? Pergi ke situ ada orang penafsir. Pilih situ orang penafsir. Sama saja. Jadi Katolik tidak menolak akal budi. Katolik menolak akal dijadikan hakim terakhir atas wahyu.
Katolik tidak menolak kitab suci, Katolik menolak kitab suci dipisahkan dari gereja yang melahirkan, menjaga, membaca, dan menafsirkannya dalam Roh Kudus. Tanpa gereja, Alkitab menjadi medan perang tafsir. Dengan gereja, Alkitab berada dalam rumahnya sendiri, tenang dan damai. Ya. Jadi reformasi ingin membebaskan Alkitab, tetapi malah membiarkannya disandra oleh tafsir-tafsir pribadi. Alkitab itu kena sandra, bro. Ya. Tragedi Protestantisme adalah ini. Dia ingin memuliakan kitab suci, tetapi dengan memutus kitab suci dari magisterium, dia menjadikan tafsir manusia sebagai penguasa de facto. Mereka menolak Roma karena takut pada otoritas manusia, tetapi hasil akhirnya bukan otoritas ilahi yang murni. Hasil akhirnya adalah otoritas manusia yang tersebar, terpecah, dan sering tidak mau mengaku dirinya berotoritas. Paus ditolak, tetapi ego tafsir naik mimbar. Modalnya cuma mikrofon, kamera, dan segelintir subscriber. Bagus. Magisterium dituduh menindas, tetapi denominasi menggantikan dengan komite doktrin. Tradisi suci dicurigai, tetapi tradisi reformasi dipeluk seolah-olah itu warisan para rasul. Katolik dengan segala luka sejarahnya setidaknya jujur, bro. Kristus memberi gereja otoritas mengajar. Tapi otoritas ini bukan sesuatu yang hadir dalam bentuk statis. Magisterium berkembang secara historis, mengalami penegasan dan penyesuaian sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat. Pada masa awal, yang otoritas mengajar tampak dalam konsili-konsili ekumenis seperti Nicea dan Konstantinopel yang membentuk formula iman bersama, menanggapi ajaran sesat dan perpecahan. Abad pertengahan menyaksikan munculnya bentuk magisterium terpusat, terutama setelah Konsili Trente yang didorong oleh kebutuhan menjawab reformasi dan krisis kepercayaan umat. Ya. Tapi magisterium tidak kebal terhadap kritik dan krisis di dalam tubuh gereja sendiri. Ya. Misalnya pada masa skisma di Barat, Great Western Schism itu, kepausan digugat dari dalam dan muncul 3 paus bersamaan yang menuntut ketaatan umat. Konflik antar konsiliarisme dan supremasi kepausan. Konsiliarisme itu dari pihak Ortodoks, supremasi kepausan pihak Katolik juga pernah mengancam keutuhan struktur magisterial ini. Ya. Setelah peristiwa seperti penyalahgunaan indulgensi atau kasus-kasus penyelewengan, gereja pernah melakukan reformasi internal melalui konsili dan dekret penting dan menerima koreksi dari para orang kudus, para santo, teolog, dan umat biasa sendiri. Jadi di era modern sekarang, magisterium menanggapi tantangan ideologi baru, modernisme, dan skandal besar seperti pelecehan seksual dengan membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas lebih tegas. Ya, karena sudah sesuai dengan zamannya di mana orang mau transparansi, akuntabilitas. Sepanjang sejarah, otoritas gereja belajar untuk tidak menutup diri dari pertanyaan, kritik, dan koreksi, namun tetap berpegang pada keyakinan akan bimbingan Roh Kudus yang membimbing langkah pertobatan. Memang harus diakui, sejarah otoritas gereja tidak selalu bersih. Ada tantangan, kontroversi, bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang meninggalkan jejak luka dan skandal. Konsili-konsili besar pernah diperdebatkan, sejumlah paus pernah mengambil keputusan keliru, dan otoritas gereja kadang digugat oleh umat sendiri. Ya, tapi sebagai apologet Katolik yang jujur, seseorang tidak akan menutupi kegagalan atau skandal tersebut, tetapi mengakuinya secara terbuka sebagai bentuk pertobatan dan pembelajaran, sekaligus menegaskan bahwa kegagalan manusia tidak membatalkan prinsip otoritas yang dipercayakan Kristus kepada gerejanya. Tapi justru pengakuan akan keterbatasan dan jatuh bangun manusiawi inilah yang menjadi bagian dari perjalanan gereja. Kekuatannya tidak terletak pada sempurna atau tidaknya para pelayan, tetapi pada Kristus yang setia pada janjinya. Gereja bukan kuat karena manusianya,
Gereja kuat karena kepalanya adalah Kristus. Maka kalau persoalannya adalah otoritas, pertanyaannya bukan apakah Katolik juga memakai akal, pakai otak? Tentu saja pakai akal. Pertanyaan yang benar adalah, setelah akal budi menemukan otoritas yang didirikan Kristus, apakah akal masih boleh duduk sebagai hakim terakhir? Soal otoritas, bro. Katolik menjawab, sonde. Akal harus berlutut di hadapan wahyu. Protestan menjawab, kami juga tunduk pada wahyu. Tapi ketika wahyu itu harus ditafsirkan, mereka diam-diam kembali ke kursi hakim masing-masing. Disitulah masalahnya, saudara-saudaraku. Bukan karena Protestan terlalu mencintai Alkitab, tetapi karena mereka tidak punya otoritas hidup yang dapat mengakhiri perang tafsir atas Alkitab. Mereka membawa kitab suci seperti pedang, tetapi tanpa tangan gereja yang sah, pedang itu akhirnya dipakai untuk saling menebas. Protestan itu baku naik, baku hantam, ya, baku hantam sendiri dan antara mereka. Hancur berantakan. Di tengah ribuan serpihan denominasi, Katolik hanya berkata dengan dingin, Kristus tidak mendirikan perpustakaan tafsir. Dia mendirikan gereja. God bless you all. Keep calm and stay away from Protestantism. Pinalehentana le ufufbian, manfania pinat neo hoto Israel.